Dulu saya pernah menyampaikan, ada namanya Yunus bin Ubaid. Dia jual kain, harganya 2,5. Satu hari dia mau keluar, dia titipkan tokonya kepada ponakannya. Ya, pada saat dia kembali ke tokonya, dia bertemu seseorang yang dia yakini ini orang baru datang, baru habis keluar dari tokonya, karena bawa kain yang dia tahu ini dari toko saya. Terus dia tanya, "Afwan, kamu beli berapa ini?" 400. Ya, ya bapak-bapak di posisi seperti ini senang nggak? Senang, Pak. Nitipin tadi berapa? 2,5. Lakunya berapa? 400. Dalam riwayat ini dikatakan Yunus bin Ubaid ini nggak senang. Beliau minta ini orang kembali ke tokonya. Ada kesalahan nih katanya. Ini ajaib ini. Setelah itu beliau tanya sama ponakannya yang tadi dititipin tokonya, "Kenapa kamu jual 400? Kan saya nitipinnya berapa? 2,5. Kata ponakannya, "Jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat, wahai paman. Nggak ada paksaan di dalamnya. Sebagaimana yang Nabi larang jual beli paksa, nggak ada. Ini orang masuk ke toko, megang kain, terus dia bilang, ini kalau di kampung saya harganya 500 ini. Gimana kalau saya beli 400? Ya saya jual," katanya. Sah. Kalau secara rukun dan syarat, sah. Tapi ternyata beliau ini gak bahagia hanya rukun dan syarat terpenuhi. Beliau itu tambah lagi adab di dalamnya. Beliau bilang sama ponakannya, "Sekarang begini, kamu jadi pembeli, dia jadi penjual, terus kamu beli kain ini dengan harga 400 dirham, ridho nggak?" Kata ponakannya, "Nggak ridho, paman." "Nah, kalau kamu nggak ridho beli dengan harga segitu, jangan jual dengan harga segitu." Allahu Akbar. Assalamualaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja'. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini pada waktu zuhur siang hari ini. Kita salat berjamaah dan kita lanjut dengan talabul ilm. Hari ini kita akan bahas, melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, masih tentang bab jual beli. Ya. Jual beli ini satu perkara yang bisa mendatangkan musibah, ya, jika tidak dilakukan dengan baik. Tapi dia kemudian bisa mengantarkan pelakunya kepada tempat yang tertinggi di akhirat jika dia laksanakan dengan baik. Contoh, dulu ada satu kaum yang didakwahi oleh Nabi Syuaib, yang mereka itu disebut dengan kaum Madian, kaum yang
diazab oleh Allah karena curang di dalam dagang, dalam jual beli. Peristiwa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi jauh. Tapi akibat peristiwa itu, kata Aisyah, Rasulullah itu tiap sudah mendung, beliau tuh keluar masuk seperti orang yang khawatir. Kenapa? Karena dulu kaum Madian itu diazab didahului dengan mendung. Maka kalau sudah mendung kayak begini, Nabi itu khawatir, kata Aisyah. Beliau takut azab kaum Madian diulang kembali oleh Allah. Azab kaum Madian itu terjadi karena mereka curang dalam dagang. Ya, kalau dagang itu suka ngurangi takaran. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau pedagang dia jujur, maka dia itu bisa mendapatkan derajat Nabi, Siddiqin, Syuhada. Syaratnya jujur. Makanya syaitan itu dia nggak ingin pedagang itu jujur. Biasanya dia suka menggoda. Ya, syaitan suka hadir dalam jual beli. Ya, bukan hanya hadir menggoda orang lagi sholat, tapi orang lagi jual beli juga dia hadir. Karena orang kalau sholatnya khusyuk, derajatnya luar biasa. Sama seperti orang kalau dagangnya benar, derajatnya luar biasa. Makanya Nabi bilang, inna syaitan wal ithma yahdurani bai'ikum. Syaitan itu suka hadir dalam jual beli kalian, maka hiasi jual beli kalian dengan sedekah. Nah, itu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Nah, yang kita bahas pada siang hari ini, menghiasi jual beli dengan adab. Kira-kira adab apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghiasi jual beli kita agar jual beli kita ini tidak didekati oleh syaitan? Ada beberapa hal yang insya Allah kita bahas pada hari ini. Yang pertama, dalam jual beli ini, ya, antum pernah berkonflik dengan orang lain dalam bab jual beli atau bersengketa? Banyak ya. Tapi jika kemudian seseorang melakukan apa yang dilakukan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Ini memang perkataan yang Nabi tujukan secara umum, tapi ini kemudian dimasukkan ke dalam bab jual beli. Kata Nabi, saya menjamin sebuah rumah di tengah syurga bagi sesiapapun yang menghindari sengketa, menghindari perdebatan, meskipun dia berada dalam posisi benar. Nah, ini kan luar biasa ya. Tidak mudah meninggalkan satu perdebatan sementara kita berada pada posisi benar. Karena godaannya berat, Pak. Maka itu adab dalam jual beli. Kita hindari yang namanya sengketa, ya. Maka kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, sebuah rumah di tengah syurga. Makanya larangan-larangan dalam jual beli itu sebenarnya untuk menghindari yang namanya sengketa. Contoh, Nabi mengatakan la yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan kalian itu menjual barang di atas jualan saudaranya. Jangan membeli barang di atas belian saudaranya. Sampai akadnya ini selesai, nggak boleh. Misal, saya dan Ustadz Jaya lagi jual mobilnya misalnya, ya. Ini akadnya belum selesai dengan seseorang, saya sudah masuk di tengah. Udah, nggak usah beli dari Ustadz Jaya, dari aneh aja, ntar harganya lebih murah. Itu dilarang. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya kita itu masuk di tengah-tengah akad yang belum selesai.
baik dalam posisi jual, baik dalam posisi beli. Kenapa itu dilarang? Itu bisa menyebabkan munculnya sengketa di dalam jual beli. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adab di dalam jual beli untuk menghiasi jual beli kita agar dijauhkan dari syaitan. Yang kedua, memudahkan ketika transaksi tawar menawar. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang mudah menjual, mudah membeli, mudah menuntut haknya. Kira-kira dari tiga hal ini kita di posisi yang mana? Mudah beli, mudah jual, atau mudah menagih hak? Mudah beli itu terkadang kita menemukan ya, ada seseorang, Bapak Ibu, ini orangnya hobi beli dagangan orang, walaupun dia nggak butuh. Dia sengaja beli karena dia ingin memudahkan yang dagang, atau orang yang berada pada posisi menjual. Nah, makanya dalam bab jual beli itu, nanti suatu saat kita bahas dalam bab thaman, harga. Boleh atau tidak kita menjual harga yang berbeda kepada orang lain dengan iba, kasihan. Misal kepada si fulan kita jualnya 100.000, kepada yang ini kita jualnya 20.000. Boleh jika pertimbangannya adalah samhan, kita tuh pengen mudahin, kasihan orangnya itu secara penghasilan terbatas, maka khusus dia saya jual murah, boleh. Nah, itu dalam jual beli itu dikatakan orang yang samhan, hatinya tuh memudahkan, dia dirahmati, dalam riwayat yang lain dia diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi kalau semua pedagang dan pembeli itu punya sifat seperti ini, indah sekali. Masya Allah. Ya, adab. Yang keberapa sekarang? 3. Yang ketiga ini adab di dalam jual beli. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak beriman sampai kalian bersikap kepada saudara kalian sikap yang sama yang kalian inginkan kepada diri kalian. Ya, dulu saya pernah menyampaikan, ada namanya Yunus bin Ubaid, dia jual kain, harganya 2,5. Satu hari dia mau keluar, dia titipkan tokonya kepada ponakannya. Ya, pada saat dia kembali ke tokonya, dia bertemu seseorang yang dia yakini ini orang baru datang, baru habis keluar dari tokonya, karena bawa kain yang dia tahu ini dari toko saya ini. Terus dia tanya, Afwan, kamu beli berapa ini? 400. Ya, bapak-bapak di posisi seperti ini senang nggak? Senang, Pak. Nitipin tadi berapa? 2,5. Lakunya berapa? 400. Dalam riwayat ini dikatakan Yunus bin Ubaid ini nggak senang. Beliau minta ini orang kembali ke tokonya. Ada kesalahan nih katanya. Ini ajaib ini. Setelah itu beliau tanya sama ponakannya yang tadi dititipin tokonya, kenapa kamu jual 400? Kan saya nitipinnya berapa? 2,5. Kata ponakannya, jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat, wahai paman. Nggak ada paksaan di dalamnya. Sebagaimana yang Nabi larang jual beli paksa, nggak ada. Ini orang masuk ke toko, megang kain, terus dia bilang, ini kalau di kampung saya harganya 500 ini. Gimana kalau saya beli 400? Ya saya jual, katanya. Sah. Kalau secara rukun dan syarat, sah. Tapi ternyata beliau ini gak bahagia hanya rukun dan syarat terpenuhi.
beliau itu tambah lagi adab di dalamnya. Beliau bilang sama ponakannya, sekarang begini, kamu jadi pembeli, dia jadi penjual, terus kamu beli kain ini dengan harga 400 dirham, ridho nggak? Kata ponakannya, nggak ridho paman. Nah kalau kamu nggak ridho beli dengan harga segitu, jangan jual dengan harga segitu. Allahu Akbar.